Perkenalkan, nama saya Aulia Maudy, NIM saya 43210066 dari Prodi Akuntansi Syariah, alamat Kedunguni, Pekalongan. Di video ini saya akan membacakan hasil resuman pada sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan. Prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam meliputi 3 prodi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Visi dan misi FEBI. Visi: terwujudnya FEBI IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modernisasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Strategi belajar di perguruan tinggi. Apa sih tujuan kita untuk kuliah? Kuliah sejatinya yaitu investasi masa depan, karena dengan kuliah kita bisa menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan skill, teknik, serta memiliki sikap yang baik, memiliki pengalaman yang akan didapat pada perkuliahan. Ada beberapa model strategi dalam belajar. Strategi belajar visual, yaitu memahami gambar peta grafik, visualisasikan materi yang terpikirkan dalam benak, memahami materi lewat bacaan atau gambar, membuat catatan semenarik mungkin. Strategi belajar auditori, yaitu dengan mendengarkan baik-baik penjelasan dosen sehingga bisa dipahami dengan baik. Terangkan secara lisan suatu penjelasan pada teman, atau gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestik, belajar dengan anggota tubuh, perbanyak latihan soal sehingga pemahaman akan lebih baik, dan menulis poin-poin yang telah diajarkan. Yang selanjutnya ada strategi belajar kelompok, yaitu pilih teman belajar yang cocok sehingga kita dapat nyaman dalam proses belajar. Saling bandingkan catatan, tanya jalan pekerjaan sehingga mengetahui proses pembelajaran belajar rutin. Yang terakhir ada strategi belajar sendiri, yaitu banyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilihlah tempat belajar yang tenang dan berdiskusi dengan orang lain. Kiat membaca efektif. Dalam sebuah literatur dijelaskan metode-metode membaca. 1. Survei. 2. Question. 3. Read. 4. Digest. Menyimak dan membuat catatan aktif. Strategi menyimak. 1. Usahakan jaga kontak mata. 2. Aktif di kelas, baik secara offline maupun online. 3. Gunakan kesempatan untuk bertanya kepada dosen. 4. Fokus. Strategi menghadapi ujian, yaitu persiapan sebelum ujian. 1. Sediakan cukup waktu belajar. 2. Belajar kelompok. 3. Tahu spesifikasi ujian. Mendapatkan atau siapkan sumber-sumber penting. Menjalani ujian. 1. Kerjakan yang mudah dulu. 2. Jawab sesuai pertanyaan. Setelah ujian, kita harus periksa nilai ujian. Etika mahasiswa. Etika berarti kebiasaan atau cara hidup seseorang
dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Etika berbusana adalah norma, nilai, dan ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian ataupun masyarakat. Contohnya, berpakaian dengan cara yang menutup aurat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. 1. Berpakaian dan bersepatu di lingkungan kampus. 2. Menjunjung tinggi nilai ilmiah. 3. Menaati peraturan yang ada di kampus. 4. Memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Etika pergaulan di luar kampus. 1. Menjadi contoh yang baik di lingkungan mahasiswa itu berada. 2. Berperilaku dan bertutur kata yang baik. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen, yaitu bersikap sopan terhadap dosen. Etika pergaulan sesama mahasiswa. 1. Menyapa teman. 2. Jangan mengolok-olok teman melebihi batas. 3. Jaga citra sebagai insan terpelajar. 4. Jangan menyapa teman dengan julukan. 5. Hindari ucapan yang merendahkan teman. 6. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat hak cipta orang lain dengan cara baik. 7. Jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta. 8. Menolong teman yang membutuhkan. 9. Pahami makna solidaritas. 10. Tidak membedakan teman. Kiat menulis karya ilmiah. Menulis ini menyajikan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Bagaimana cara orang memperoleh kebenaran? 1. Mempercayai benda-benda gaib. 2. Berpikir logis dan filosofis. 3. Agama dan kitab suci. 4. Trial dan error atau disebut uji coba. 5. Tokoh berotoritas. 6. Penelitian. Adapun bentuk-bentuk karya tulis, yaitu makalah. Makalah adalah tugas kuliah. 2. Artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan. 3. Skripsi, program sarjana. 4. Tesis, program magister. 5. Disertasi, yaitu program